Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Rahmawati MKOMI. Saya adalah dosen di program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, saya kali ini akan menjelaskan sedikit tentang RPS yang akan saya pakai untuk mengajar mata kuliah produksi siaran radio. Mata kuliah saya ini bobotnya adalah 3 SKS. Nah, capaian akhir dari mata kuliah saya ini adalah mahasiswa mampu membuat produk di bidang produksi program siaran radio yang sederhana untuk media penyiaran radio yang sesuai dengan kode etik penyiaran radio. Adapun beberapa hal yang nantinya akan dibahas di mata kuliah ini. Yang pertama adalah ruang lingkup dan juga karakteristik radio. Kemudian mahasiswa juga akan belajar tentang konsep dan kelengkapan dari produksi siaran radio. Mahasiswa juga belajar tentang elemen-elemen produksi siaran radio. Kemudian format dari siaran radio. Mahasiswa juga selanjutnya nanti akan belajar produksi naskah atau script writing yang digunakan untuk siaran di radio. Kemudian mahasiswa juga akan belajar tentang copywriting atau penulisan untuk produksi iklan yang ada di radio, dan juga mahasiswa akan belajar memproduksi berita radio, kemudian memproduksi berita dalam bentuk copy dan juga voicer. Mahasiswa belajar produksi features dan juga dokumenter yang nantinya akan disiarkan melalui radio, dan mahasiswa belajar tentang produksi talk show dan juga vox pop. Metode pembelajaran yang saya lakukan di mata kuliah produksi siaran radio ini adalah metode DIA, yakni delivery, interaksi, dan juga assessment. Selain belajar di kelas, nantinya mahasiswa program studi KPI yang belajar mata kuliah produksi siaran radio nanti juga akan melakukan kunjungan lapangan, yakni kunjungan di stasiun radio untuk pengenalan mereka tentang kelengkapan apa saja yang dilakukan atau kelengkapan apa saja yang ada di studio radio. Jadi mereka selain belajar materinya di kelas, nantinya juga mereka akan studi lapangan untuk mengetahui secara real kegiatan-kegiatan siaran radio, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyiar-penyiar yang ada di radio, juga kegiatan produksi yang dilakukan sebelum mereka melakukan siaran radio, serta yang terakhir mahasiswa bisa tahu alat-alat apa saja yang ada di radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Baik, hari ini mata kuliah kita produksi siaran radio, kita akan mulai membahas tentang keunggulan dan kelemahan dari radio. Seperti yang sudah kita pelajari pertemuan minggu lalu, bahwasanya radio ini adalah merupakan salah satu media komunikasi terlama, gitu ya, yang ada di dunia, selain ada media-media televisi misalnya dan juga lain sebagainya. Jadi radio sampai saat ini masih dinikmati, gitu ya, dibandingkan dengan media komunikasi yang lainnya yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, kenapa radio ini merupakan salah satu media komunikasi yang masih diminati oleh pendengar? Karena radio masih memegang teguh 3 komponennya, yakni sebagai media informasi, kemudian yang selanjutnya sebagai media edukasi, dan juga media hiburan. Oke. Radio selalu meluncurkan atau menampilkan inovasi-inovasi yang baru mengikuti perkembangan zaman agar mereka tidak ditinggalkan oleh pendengarnya. Maka dari itu radio ini punya keunggulan, dia juga punya kelemahan. Kita bahas dulu keunggulan dari radio. Yang pertama, keunggulan dari radio ini bahwa radio mempengaruhi imajinasi pendengar. Jadi meskipun radio itu hanya berbentuk suara saja, tapi radio bisa
mempengaruhi imajinasi pendengar. Radio mampu melibatkan dan juga merangsang imajinasi. Kemudian radio memiliki dimensi waktu dan juga ruang, serta ide yang disampaikan oleh radio ini bisa dikembangkan. Radio juga memiliki kemampuan untuk mengilhami dan juga memotivasi. Semua keunggulan tersebut dapat diperoleh dari hasil program radio yang efektif. Jadi meskipun radio itu hanya berbentuk suara, tapi dia mampu untuk menghadirkan imajinasi pendengar. Dia mampu memberikan gambaran atas informasi yang disampaikan melalui radio tanpa harus melihat. Kalau orang lihat itu kan sudah tergambarkan melalui bentuk visualnya, tapi kalau di radio tidak. Bagaimana pendengar itu bisa tergambarkan tentang misalnya situasi yang terjadi dari informasi yang didengar? Itu kan berarti melalui imajinasi. Kemudian radio juga bisa memberikan rasa senang atau rasa bahagia pada pendengar yang ingin mendapatkan hiburan melalui radio. Jadi itu keunggulan yang pertama adalah radio itu bisa mempengaruhi imajinasi pendengar. Kemudian yang selanjutnya, radio merupakan alat penerima program dengan biaya yang murah. Ya, jadi radio itu bisa diakses oleh pendengar melalui handphone. Kalau zaman dulu masyarakat kalau dengerin radio itu kan harus menggunakan radio box gitu ya, yang besar itu yang zaman dulu. Tapi sekarang sudah tidak perlu lagi, hanya berbekal handphone saja itu masyarakat sudah bisa mendengarkan radio. Jadi tidak perlu membeli perangkat yang mahal seperti misalnya TV. Itu kan kalau mau mengakses televisi, misalnya mau nonton TV kan harus ada televisinya, harus beli televisinya gitu ya. Tapi kalau radio tidak perlu. Jangan sedikit biaya, radio ini berpotensi menjangkau tingkat sosial seluruh penduduk. Jadi mulai dari anak-anak, dewasa, muda, tua, sosial tinggi, rendah, ibu rumah tangga sampai pengusaha itu juga bisa mengakses radio. Jadi radio itu masuk pada kategori alat penerima program atau alat penerima informasi dengan biaya yang termurah. Itu dari segi kelengkapannya. Dari segi operasional, radio itu juga termasuk biaya operasionalnya lebih murah dibandingkan dengan televisi. Kalau di televisi itu biaya operasionalnya dia cukup mahal, tapi kalau di radio dia agak lebih murah. Jika radio dulu itu masih berbentuk radio box, maka sekarang sudah bisa diakses melalui handphone ataupun melalui aplikasi ya. Jadi pendengar itu bisa mendownloadnya. Kalau sekarang itu radio sudah mulai terus memperbarui, berinovasi, memperbarui konten-kontennya, program-programnya, termasuk juga perangkatnya. Jadi radio sudah memunculkan aplikasi-aplikasi yang bisa diunduh oleh pendengar melalui handphone. Selanjutnya, radio ini adalah salah satu media hiburan yang efektif karena radio memiliki banyak program acara untuk menghibur pendengar. Kemudian seperti misalnya program musik, program kuis, program talk show gitu. Jadi radio ini adalah media hiburan yang cukup efektif. Jadi pendengar itu bisa mendapatkan hiburan hanya dengan mendengarkan radio saja. Jadi lebih murah. Mereka tidak perlu misalnya harus pergi mengeluarkan uang kayak jalan-jalan ke mall. Kalau orang jalan-jalan ke mall itu kan pasti harus keluar duit ya. Atau misalnya mereka mau pergi karaoke, misalnya di tempat karaoke juga tetap mereka memerlukan uang. Tapi kalau misalnya mereka mendapatkan hiburan melalui radio itu gratis, tinggal memutar saja radio melalui perangkat handphone, itu kalian sudah bisa mendapatkan hiburan gratis. Itu apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa. Iya. Selanjutnya, radio menembus ruang dan waktu. Apa yang dimaksud dengan radio menembus ruang dan waktu? Radio ini mampu mengatasi hambatan geografis, jarak, waktu, dan biaya. Jarak geografis misalnya, radio bisa dijangkau dari berbagai wilayah.
Jadi radio itu dia bisa menjangkau dari berbagai wilayah, mulai dari pedesaan, misalnya di daerah pegunungan, misalnya di belakang gunung yang rumahnya ada di pelosok, sampai di wilayah perkotaan itu bisa menjangkau radio. Untuk radio yang ada di daerah jauh, misalnya dari perkotaan, mereka mengakses informasinya dari mana? Itu dari radio. Dan kalau TV, internet itu sangat jarang sekali. Kemudian radio bisa diakses pada jarak tempuh yang sangat jauh. Yang sangat jauh artinya bisa di laut, udara, bahkan di dunia maya sekalipun. Untuk yang di dunia maya, karena radio sudah berinovasi, bisa orang mendengarkan radio melalui radio streaming ya, melalui dunia maya. Kemudian di laut, di udara itu masih bisa menangkap sinyal radio. Kemudian radio bisa diakses atau dinikmati dalam waktu apapun. Saat orang melakukan aktivitas, jadi radio ini sifatnya lebih fleksibel gitu ya. Orang bisa memasak sambil dengerin radio. Orang bisa mengendarai mobil atau kendaraan sambil mendengarkan radio. Mencuci, orang mencuci juga bisa sambil mendengarkan radio gitu. Jadi radio itu lebih fleksibel, artinya dia lebih dinamis. Orang bisa melakukan aktivitasnya tapi tetap bisa sambil menikmati ataupun mendapatkan informasi melalui radio. Mendengarkan radio tidak membutuhkan biaya alias gratis. Gitu. Kemudian durasi selanjutnya yang ini adalah kelemahan radio. Setelah tadi ada keunggulan, pasti yang namanya sesuatu hal itu pasti ada positif dan juga ada negatif. Nah, apa sih kelemahan dari radio? Yang pertama, kelemahan dari radio ini durasi program yang terbatas. Radio siaran dalam setiap programnya dibatasi oleh durasi waktu. Setiap program ini punya rentang waktunya masing-masing. Jadi ada durasinya. Kalau misalnya ada program siaran selama 1 jam, maka ya kita harus mengefisiensikan waktu agar program tersebut bisa berjalan selama 1 jam. Jadi berbeda kalau misalnya kita baca koran gitu kan, ya misalnya nanti gitu ya. Tapi kalau di radio nggak bisa. Jadi kalau kita mau mendapatkan informasi ya di waktu yang itu gitu, artinya bahwa kita tidak bisa memperpanjang durasinya ataupun mempercepat. Sekilas dengar itu artinya bahwa radio ini yang sifatnya hanya audio, cuma didengar saja, maka informasi yang lewat atau yang muncul itu hanya sekilas, artinya 1 kali dengar, tidak bisa diulang. Kalau kita sudah ketinggalan informasi, maka ya sudah, kita pindah ke channel lain misalnya untuk bisa mendapatkan informasi tersebut. Kemudian mengandung gangguan, itu adalah kelemahan radio yang selanjutnya. Apa yang dimaksud mengandung gangguan? Karena radio ini merupakan pemancaran dari gelombang elektromagnetik, maka ketika misalnya ada cuaca buruk, maka dia pasti akan timbul gangguan. Jadi suaranya jadi kurang jernih. Gitu. Itu adalah yang dimaksud gangguan, karena kekuatan radio siaran ini ada pada suara atau bunyi gitu. Maka unsur ini pula yang bisa menjadi kelemahan bagi radio karena adanya gangguan signal. Kalau misalnya tadi cuaca buruk, maka signalnya gangguan, jadi akhirnya muncullah yang namanya noise. Noise itu gangguan tersebut ya. Misalnya suaranya, jadi kalau kalian pernah dengerin radio, pernah nggak sih dengerin radio suaranya kresek-kresek? Ya. Pernah ya? Nah itu adalah masuk pada kategori noise. Jadi misalnya kita dengerin radio suaranya agak kurang jelas, volumenya biasanya naik turun atau biasanya timbul tenggelam. Nah itu juga termasuk pada kategori noise. Jadi ketika cuaca yang kurang bagus, kemudian suaranya jadi tidak muncul maksimal, itu namanya noise. Kemudian non visual. Radio, salah satu kelemahan radio adalah non
visual, artinya bahwa dia tidak muncul dalam gambar-gambar. Jadi mereka nggak bisa melihat secara langsung kondisi misalnya penyiarnya gimana atau berita yang diinformasikan itu kondisi realnya seperti apa sih, itu tidak bisa dilihat kalau kita mendengarkan radio karena dia non visual. Akhirnya masyarakat hanya bisa mendapatkan informasi tersebut melalui suara saja. Nah, itu adalah salah satu dari kelemahan radio yang selanjutnya. Maka karena radio itu hanya dalam bentuk auditori atau suara saja, maka dari itu informasi-informasi yang disampaikan melalui radio itu harus jelas, gitu ya. Kata-katanya, bahasa yang disampaikan di dalam penyiaran radio itu harus menggunakan bahasa percakapan atau spoken language. Kenapa begitu? Karena masyarakat atau pendengar itu dia akan lebih paham dengan informasi-informasi yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Berbeda dengan ketika mereka mendapatkan informasi dari media cetak. Kalau misalnya lewat tulisan, itu kan masyarakat ada waktu untuk bisa fokus. Mereka ada waktu untuk berpikir, untuk menelaah apa sih isi dari informasi tersebut. Tapi kalau mendengarkan radio, mereka tidak bisa. Mereka cukup mendengarkan saja informasi yang penting apa sih yang disampaikan. Karena cuma bentuknya suara, jadi kita tidak perlu menyampaikan informasi menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu sulit atau menggunakan bahasa yang rumit. Oke, paham ya? Nah, itu adalah kelemahan radio. Jadi tidak terlalu banyak ya sebenarnya kelemahan dari radio itu dibandingkan dengan keunggulannya atau kelebihannya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah paham ya? Nah, di mata kuliah kita ini, mata kuliah produksi siaran radio, nanti mahasiswa tidak hanya diajarkan teori saja, tapi juga kita akan belajar secara langsung praktikum di radio dan juga mengadakan kunjungan studi lapangan di studio radio, gitu ya. Jadi mahasiswa bisa melihat secara langsung bagaimana sih proses orang melakukan siaran radio, bagaimana proses orang melakukan produksi prasiaran. Jadi sebelum orang siaran radio itu ada proses, ada tahapan-tahapan produksinya. Kemudian alat-alat apa saja sih yang dilakukan pada saat orang melakukan siaran radio. Jadi di kelas ini setelah kita belajar teori penggambarannya seperti apa, maka nanti juga akan ada tahapan untuk melakukan praktikum dan juga kunjungan lapangan, gitu ya. Jadi semoga kalian menikmati mata kuliah produksi siaran radio ini. Kita sama-sama belajar untuk menambah pengetahuan dan juga belajar tentang produksi siaran radio. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengadakan studi lapangan tentang mata kuliah produksi siaran radio. Nah, hari ini kita sudah ada di studio radio Insania FM. Insania FM ini frekuensinya adalah 87,6 FM. Nah, Insania ini adalah merupakan salah satu radio swasta, radio komersil yang ada di Mataram. Baik, silakan Mak, kita masuk. Nah, ini adalah studio 1 ya. Ini adalah studio 1, di mana ini studio utama yang digunakan untuk melakukan live, melakukan siaran secara langsung pada saat penyiar mau on air atau melakukan siaran secara live. Nah, sini ya, ini adalah radio Insania Mataram dengan frekuensi 87,6 FM. Baru kemudian ini apa? Ini adalah kelengkapan-kelengkapan untuk melakukan produksi siaran radio secara live. Yang pertama adalah ini, seperti yang sudah kita pelajari, bahwa ini adalah mixer. Mixer ini adalah alat untuk memproduksi suara yang nantinya disalurkan oleh seorang penyiar dalam bentuk verbal, kemudian diolah oleh beberapa transmitternya, kemudian nanti diterima melalui alat penerima siaran radio. Selain adanya mixer, ini ada mikrofon ya. Ini apanya? Ini adalah stand
Ini stand mic-nya ya. Ini ada mikrofon, ini adalah stand mic-nya yang untuk mengontrol supaya mikrofonnya dia tidak goyang gitu ya. Baru kemudian ada meja, ini adalah meja siaran. Kemudian harus ada kursi untuk penyiar biar penyiarnya tidak capek berdiri ya. Baru kemudian ada komputer. Komputernya ada 2. Kenapa harus ada 2? Komputer yang satu ini digunakan untuk mengontrol musik. Jadi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali lagi bersama saya Nabila Fitriani di acara Salam dan Informasi Pagi edisi hari ini. Nah, ini adalah ruang transmitter. Jadi ini adalah alat transmisi yang memancarkan gelombang elektromagnetik yang kemudian nantinya bisa didengar oleh masyarakat melalui audio penerima. Jadi istilahnya adalah ini pemancarnya, gitu ya. Ini adalah pemancar radio seperti yang pernah kita pelajari bahwa ada transmitternya, gitu ya. Ini adalah alatnya yang berupa pemancar. Yang fungsinya menyebarkan gaya pancar itu. Oh ya, jadi ini adalah antenanya yang fungsinya adalah untuk menyebarkan atau memancarkan gelombang elektromagnetiknya Pak ya. Produksi ini adalah fungsinya untuk melakukan rekaman, untuk melakukan editing berita-berita atau misalnya informasi-informasi yang sudah melalui proses editing. Jadi diproduksi dulu menggunakan ini softwarenya pakai Adobe Audition. Jadi di sini juga tetap ada mixernya, kemudian ada mikrofon, kemudian ada speakernya. Jadi ini ruangan ini adalah ruang untuk melakukan produksi siaran radio. Produksi apa aja? Produksi iklan, misalnya melakukan rekaman ataupun produksi berita. Itu bisa dilakukan di ruang produksi.